Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di Puskesmas Kutakrung. Perkenalkan, saya Apoteker Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dagu sibu. Apakah sebelumnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pernah mendengar istilah dagu sibu? Sebenarnya apa sih dagu sibu itu? Dagu sibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan cara yang benar, yang diperkenalkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cara yang benar. Dalam pengobatan, obat dapat digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Namun, perlu diingat bahwa obat merupakan senyawa kimia yang dapat bekerja sebagai racun bagi tubuh jika penggunaannya kurang tepat. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang penggunaan obat yang baik. Salah satunya dengan menerapkan prinsip dagu sibu, yaitu dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, dan buanglah obat dengan benar. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjabarkan satu persatu prinsip dari dagu sibu. Prinsip yang pertama yaitu dapatkan obat dengan benar. Bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar? Obat dapat diperoleh dari sarana pelayanan kefarmasian yang resmi, yaitu di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, dan toko obat berizin. Sebelum membeli obat, pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah memperhatikan golongan obat yang akan dibelinya. Golongan obat dibagi menjadi 4 macam, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Untuk obat bebas dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna hijau. Obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter di semua tempat pelayanan kefarmasian yang resmi. Berikut beberapa contoh dari obat bebas, yaitu paracetamol, Nudiatab, dan sirup antasida. Untuk obat bebas terbatas dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna biru. Obat ini juga boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Namun, ada peringatan khusus yang harus diperhatikan saat menggunakannya. Obat ini juga boleh dibeli di semua tempat pelayanan kefarmasian yang resmi. Beberapa contoh dari obat bebas terbatas yaitu seperti CTM, Decolgen, dan Wood Syrup. Untuk obat keras dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K di dalamnya. Golongan obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan di tempat pelayanan obat yang resmi. Beberapa contoh dari obat keras yaitu seperti alprazolam dan golongan antibiotik. Untuk obat narkotika dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna putih dengan disertai simbol plus berwarna merah di dalamnya. Obat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan hanya dibeli dengan resep dokter, serta peredarannya harus dilaporkan. Contohnya yaitu obat batuk kodein. Jadi perlu diingat ya, golongan obat keras dan obat narkotika tidak boleh dibeli sembarangan. Setiap akan membeli produk obat, perhatikan informasi pada brosur dan kemasan obat. Pastikan informasi produk obat yang tertera pada label sudah lengkap, setidaknya meliputi nama obat dan zat aktif, logo obat, khasiat, efek samping obat, serta izin edarnya. Pastikan produk obat memiliki izin edar dari BPOM yang dapat divalidasi melalui website resmi dari BPOM. Cek juga tanggal kadaluarsanya. Pastikan produk obat tidak melebihi masa kadaluarsa. Prinsip yang kedua, gunakan obat dengan benar. Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat yaitu dosis obat, aturan minum obat,
dan lama penggunaan obat. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Untuk takaran 1 sendok makan yaitu 15 ml dan untuk 1 sendok teh yaitu 5 ml. Untuk yang kedua yaitu aturan minum. Gunakanlah obat sesuai aturan minum yang tertera pada etiket atau brosur obat. Contohnya, jika aturan minum yang tertulis pada etiket adalah 3 kali 1 tablet, artinya obat diminum 3 kali sehari yaitu setiap 8 jam, dan setiap kali minum obat sebanyak 1 tablet. Untuk penggunaan 2 kali 1, maka diminum setiap 12 jam. Dan untuk 1 kali 1 diminum setiap 24 jam. Pada penggunaan obat sebelum makan, maka diminumnya saat perut kosong atau setengah jam sampai 1 jam sebelum makan. Untuk ketentuan minumnya sewaktu makan, maka obat diminum setelah makan suapan pertama. Sementara untuk aturan minumnya sesudah makan, maka diminumnya saat lambung terisi makanan atau selesai makan sampai setengah jam setelah makan. Untuk yang terakhir yaitu lama penggunaan obat, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Selanjutnya, Beyond Use Date obat atau disingkat dengan BUD, yaitu batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Apakah BUD dengan ED sama? Maka jawabannya adalah berbeda. ED atau expired date adalah batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan primernya dibuka. ED tercantum pada kemasan produk obat, sementara BUD tidak selalu tercantum pada kemasan obat. Untuk sediaan kapsul atau puyer, BUD-nya tidak lebih dari 25% waktu tersisa dari masing-masing obat hingga kadaluarsa atau maksimal 6 bulan, dan dipilih yang lebih singkat. Batas penggunaan obat untuk sediaan sirup, emulsi, dan suspensi itu tidak lebih dari 14 hari setelah dibuka. Untuk sirup kering antibiotik, batas penggunaannya tidak lebih dari 7 hari setelah dibuka. Untuk tetes mata dan tetes telinga, penggunaannya tidak lebih dari 28 hari setelah dibuka. Dan untuk tetes mata mini dos tidak lebih dari 3 kali 24 jam setelah dibuka. Batas penggunaan obat untuk sediaan topikal seperti salep, krim, dan gel itu tidak lebih dari 30 hari. Dan untuk insulin, batas penggunaannya yaitu 28 hari setelah pertama digunakan dan disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Materi selanjutnya dari prinsip gunakan obat dengan cara yang benar, yaitu bijak menggunakan antibiotik. Apa sih yang dimaksud dengan antibiotik? Antibiotik adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penggunaan antibiotik yang tepat yaitu dengan menggunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik berdasarkan resep yang lalu. Yang ketiga, jangan memberi sisa antibiotik yang diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Bila demam, batuk, dan pilek, tidak perlu antibiotik. Cukup dengan istirahat dan makan makanan yang bergizi. Namun, apabila sakitnya lebih dari 3 hari, segera menghubungi dokter. Bahaya apabila antibiotik tidak dikonsumsi dengan tepat, yaitu dapat menurunkan kemanjuran obat antibiotik dan dapat meningkatkan kejadian resistensi antibiotik. Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menahan efek dari obat. Akibatnya, bakteri tidak mati setelah pemberian antibiotik dan fungsi obat tidak bekerja sama sekali, sehingga antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Prinsip Degussibu yang ketiga yaitu simpan obat dengan benar. Bagaimana cara menyimpan obat dengan benar?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian perlu membaca aturan penyimpanan obat yang tertera pada kemasan, karena beberapa jenis obat memiliki aturan penyimpanan yang khusus. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jauhkan juga dari sinar matahari langsung, udara lembab, dan suhu tinggi. Simpan obat di dalam kemasan asli dan tertutup rapat beserta label dan aturan pakai yang masih lengkap. Nah, sebagai informasi tambahan, penyimpanan obat itu berkaitan dengan sifat khas dari obat untuk mempertahankan kualitasnya agar tetap memiliki efek pengobatan yang diinginkan, sehingga perlu diperhatikan terkait cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Setiap jenis obat mungkin memiliki cara penyimpanan yang berbeda. Oleh karena itu, konsultasikan kepada apoteker mengenai cara penyimpanan obat yang tepat. Prinsip yang keempat, buang obat dengan benar. Kira-kira obat seperti apa sih yang harus dibuang? Berikut adalah beberapa kriteria obat yang harus dibuang. Yang pertama, obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa. Yang kedua, obat yang sudah rusak. Yang ketiga, obat yang telah habis masa penggunaan atau BUD-nya sudah lewat. Yang keempat, label pada obat sudah tidak terbaca lagi. Lalu, bagaimana cara membuang obat dengan benar? Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menjadi lebih paham dan dapat lebih bijak dalam menggunakan obat, sehingga dapat diperoleh hasil pengobatan yang lebih optimal. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.